Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman semua. Semoga di tahun baru ini, tahun 2024, kita senantiasa dianugerahi kesehatan ya teman-teman, dan juga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Nah, perkenalkan nih, aku Chani dari Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini nanti akan sama-sama belajar, teman-teman, sama-sama bertukar pendapat gitulah, saling diskusi di sini. Harapannya meskipun setelah video ini saya upload, nanti teman-teman bisa saling sharing tuh di kolom komentar. Kita sama-sama bahas tentang apa itu sastra dan ilmu sastra gitu. Oke, langsung kita mulai aja ya. Materi tentang hakikat sastra. Nah, teman-teman, sebelum kita beranjak lebih dalam ya, kita sama-sama sepakat ya bahwa karya sastra merupakan sebuah karya fiksi. Artinya bukan merupakan karya yang nyata gitu. Nah, karya sastra ini meskipun merupakan fiksi, tapi tidak terlepas tuh dari yang namanya realitas dan sejarah. Ini juga berkaitan dengan fungsi karya sastra, fungsi ekspresif, di mana di situ seorang penulis bisa mengekspresikan keadaan sosial, realitas yang terjadi pada masa tersebut atau masa sebelumnya gitu. Nah, sehingga karya sastra itu muncul dari sebuah proses dialektika antara fakta dan juga fiksi. Sehingga kalau kita tarik tuh benang merah dari ketiganya, karya sastra itu berangkat dari sebuah realitas yang dimana di situ nanti akan digodok, bungkus sedemikian rupa dalam konstruk imaji, dan hasilnya merupakan sebuah wujud interpretasi dari realitas tersebut gitu. Slide selanjutnya kita akan membahas terkait unsur karya sastra. Nah, unsur-unsur karya sastra ini merupakan hal-hal yang ada di dalam sebuah karya sastra tersebut. Ada 6 bagian. Yang pertama adalah gaya bahasa, tema, plot, karakter, latar, dan gaya penuturan. Nah, gaya bahasa ini menjadi aspek khas ya yang terdapat dalam sebuah karya sastra, di mana intisari dari sebuah karya sastra ya salah satunya terletak dari gaya bahasa ini, teman-teman. Di mana akan sangat berbeda tuh ketika kita membaca sebuah karya sastra dengan karya-karya yang lainnya seperti jurnal atau skripsi atau yang lain. Kan ada perbedaan yang sangat nyata dari karya sastra dan karya-karya yang lain. Selanjutnya ada tema. Nah, karya sastra yang baik ini idealnya memiliki tema besar gitu yang ingin disampaikan oleh penulis ini sebagai wujud pesannya kepada para pembaca. Entah itu menyoal realitas sosial atau hal-hal yang lainnya. Selanjutnya ada plot. Nah, kita sering menyebut juga plot ini sebagai alur ya, di mana jalinan cerita tersebut diwujudkan dalam sebuah alur gitu. Selanjutnya ada karakter. Nah, karakter ini bisa kita sebut juga sebagai jantung dari narasi ya, teman-teman. Dimana karakter-karakter yang kompleks, realistis, dan konsisten nantinya akan membawa cerita itu lebih hidup dan membuat pembaca terhubung tuh secara emosional dengan cerita. Nah, selanjutnya ada latar. Nah, latar ini merupakan wujud dari latar waktu, tempat, dan juga situasi yang dibangun dalam sebuah cerita. Nah, yang terakhir ada gaya penuturan. Nah, ini biasanya mencakup sudut pandang narasi yang digunakan oleh penulis, entah itu merupakan sudut pandang pertama, kedua, atau ketiga, atau yang lainnya.
Selanjutnya, batasan karya sastra. Nah, meskipun sastra dalam mencakup berbagai bentuk karya seni ya teman-teman, tetap ada batasan yang dalam menyebut suatu karya sastra ini dikatakan sebuah karya sastra atau karya yang lain gitu. Karya sastra setidaknya lah harus memiliki elemen keindahan bahasa yang di sini terwujud dalam kreativitas penggunaan kata-kata. Ini memiliki arti bahwa karya sastra tersebut memiliki ciri khas gaya bahasa yang pada akhirnya tidak ditemukan dalam bentuk tulisan-tulisan biasanya, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Selanjutnya, selain memiliki keindahan bahasa, suatu karya sastra harus memiliki tujuan ekspresif, teman-teman. Yang tujuan ekspresif ini lebih dalam ya daripada sekedar menyampaikan informasi. Artinya tujuan ekspresif ini juga berkaitan dengan visi menyampaikan emosi, pemikiran, dan pemandangan filosofis tentang kehidupan dan dunia. Selanjutnya ada pengakuan budaya. Nah, karya sastra seringkali diakui dan dihargai ya oleh masyarakat dan komunitas sastra sebagai hasil kreativitas dan keindahan seni. Biasanya pengakuan ini mencakup penghargaan dan penerimaan karya sastra oleh pembaca dan kritikus-kritikus sastra. Dan selanjutnya ada kreativitas yang mengilhami. Nah, selain ketiga unsur tadi juga penting nih sastra untuk memiliki aspek kreativitas, kebebasan kreativitas yang mana di sana dapat secara kreatif bebas menggunakan bahasa untuk menggambarkan realitas saat itu, yang ia dapat mengambil bentuk dan gaya yang berbeda-beda sebenarnya, menggabungkan elemen fiksi dengan realitas dan dibungkus demikian rupa. Oke, slide selanjutnya kita akan membahas terkait komunikasi sastra. Nah, kita ibaratkan nih teman-teman, garis yang melengkung-melengkung ini merupakan sebuah karya sastra ya. Nah, di sini karya sastra terbangun yang pasti dari sebuah pesan yang ingin disampaikan pengarang. Di sini ada pengarang, dia ingin menyampaikan sebuah pesan tertentu kepada pembaca. Nah, pesan tersebut nanti dalam prosesnya akan mengalami noise atau gampangnya kita sebut sebagai gangguan. Gangguan ini ya berkaitan dengan ketidaklangsungan ekspresi gitu, yang pesan ini kan nggak mungkin kita sampaikan secara blak-blakan juga kan. Ini akan nanti dibalut sedemikian rupa dalam sebuah bentuk karya sastra, entah secara implisit atau eksplisit, yang nantinya akan ditujukan kepada pembaca. Nanti tujuan akhirnya dapat gak nih pembaca membaca sebuah pesan yang ada di dalam karya sastra tersebut. Selanjutnya ada bahasa sastra. Nah, bahasa sastra sudah jelas ya, di sini pakai second modeling system, artinya bahasa tingkat kedua. Di sini nggak memakai bahasa denotatif tapi konotatif ya teman-teman. Gitu. Selanjutnya ada karakteristik sastra. Nah, karakter sastra itu kayak gimana sih? Simple, tidak habis dalam satu kali baca. Gitu. Jadi idealnya karya sastra yang baik adalah karya sastra yang dia itu tidak habis dalam satu kali baca. Karena kalau ya kita bayangkan aja, kita baca karya sastra terus dalam satu kali baca sudah selesai kan, seperti kita baca berita ya teman-teman. Gitu, akan berbeda pastinya. Oke, selanjutnya kita menyoal sastra dan studi sastra. Apa sih perbedaan dari kedua ini? Nah, kalau sastra ini ruang lingkupnya adalah kreativitas pengarang. Berbeda dengan studi sastra yang memiliki ruang lingkup yaitu ilmu dengan sastra sebagai objeknya.
Nah, untuk pertanggungjawabannya, sastra adalah pertanggungjawaban estetika. Artinya yang dimunculkan dalam sebuah karya sastra nanti hasil akhirnya ya pertanggungjawaban estetika, berbeda dengan studi sastra yang di situ pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban logis. Artinya meskipun berangkat dari sebuah karya sastra, tapi juga penting untuk merumuskan kelogisan studi sastra tersebut dengan data-data tekstual yang ada di dalam karya sastra. Nah, slide selanjutnya kita akan berbicara mengenai teks dan konteks. Di sini ada keempat hal penting ya yang terdapat dalam sebuah teks sastra, meliputi teks sastra itu sendiri, kemudian ada teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Keempatnya ini sebenarnya saling berputar dan berkaitan, teman-teman. Dimana dalam karya sastra tersebut, setelah muncul karya sastra, nanti memerlukan sebuah teori untuk menganalisis sebuah karya tersebut. Nah, sehingga dapat kita artikan teori ini sebagai kaidah-kaidah tuh yang akan diterapkan, pakem-pakem yang akan diterapkan untuk menganalisis sebuah karya sastra. Nah, setelah teori muncul yang namanya kritik sastra. Kritik sastra ini adalah apa? Kritik sastra ini adalah penerapan dari kaidah-kaidah tersebut, rambu-rambu atau teori-teori tertentu dalam analisis sebuah karya sastra. Selanjutnya setelah muncul kritik sastra, baru kemudian lahir yang namanya sejarah sastra. Sehingga sejarah sastra ini dapat diartikan sebagai perkembangan sastra yang meliputi aliran-aliran dan penulisan sastra dan periodisasi sastra. Selanjutnya ada genre sastra. Nah, di sini ada 3 genre sastra, meliputi puisi, prosa, dan juga drama. Untuk ketiganya memiliki bentuk dan juga corak masing-masing ya, yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Oke, demikianlah tadi pemaparan materi terkait hakikat sastra. Boleh banget nih setelah ini teman-teman yang mendengarkan ocehan saya dari awal hingga akhir, kita bisa saling sharing tuh, bisa saling diskusi di kolom komentar. Let's go. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Saya Chane, sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.